Hey guys, kami dari Madventure. Halo, namaku Marisa. Aku Novi. Halo semua, aku Esti. Halo, aku Fatma. Halo, namaku Dara. Siti yang berita lagi viral banget itu yang soal pelecehan sama konten edukasi. Itu viral banget di mana-mana. Sumpah, itu parah banget gak sih? Tahu, sumpah bejat banget gak sih orang-orang kayak mereka? Pas banget beritanya. Gue lagi scroll IG, tiba-tiba ada muncul berita yang tadi. Waduh, Jahat banget, jahat banget. gimana kalau kita tontonin lebih lanjut aja gak sih? Kita harus mulai peduli dengan hal-hal kayak gini. Pelecehan juga udah makin banyak banget gak sih? Ya udah menyebar kemana-mana, gak ada habisnya topik kayak gini tuh. Kembali bersama The Sungkars Family dan di sini ada orang Bandung nih. Dulu orang Bandung gak sih? Nah, saya Semarang. Oh Semarang. Cuma sekarang tinggal di Bandung. Sekarang tinggal di Bandung ya? Masya Allah. Ini kan ada kontennya buat Bapak anak dan kecil ya. Iya. Kok pelecehannya apa yang nyerempet kayak gini ya? Padahal kan ini konten untuk anak kecil. Ternyata hal-hal kayak gini juga bisa mengundang pelecehan ya. Padahal nggak ada yang mengandung unsur pelecehan sama sekali loh. Videonya nggak ada yang muncul, tapi orang-orang kayak gitu tuh tetap aja muncul. Mau di reel atau ke medsos masih aja banyak banget. Jadi takut gak sih? Terus kita juga harus semakin peduli sama lingkungan sekitar kita. Masih muda nggak sih ini? Parah banget. Cewek. Modelnya mantep juga tuh. Wih, pada ngapain tuh? Udah, sekarang tenang aja, kamu bakal aman kok sama aku. Tenangin diri kamu dulu ya. Duduk aja di sini. Mau minum gak? Kameramen terus. Iya. Itu kan aplikasi yang lagi viral itu kan? Gue juga punya tau, lu juga punya tau? Gue juga punya. Itu yang banyak fiturnya gak sih buat korban pelecehan itu? Sumpah itu bagus banget. Gue udah rekomendasiin ke semua orang. Itu bagus banget. Gue juga mau dong. Nama aplikasinya apa sih? Magic Home. Iya bener, Magic Home tuh bener-bener bagus banget
apalagi buat korban pelecehan itu sangat membantu banget. Iya bener banget. Sekarang juga lo aplikasi di-download ya. Oke, makasih. Tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini kita mau ngebahas tentang isi PPT kita dengan judul Pembuatan Aplikasi Digital Magic Home untuk Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Pelajar SMA se-DKI Jakarta melalui tersedianya fitur edukasi pelecehan seksual yang berbentuk video bersubtitle dan artikel, ketersediaan forum berbagi cerita, konsultasi dengan psikolog, penjangkauan LBH, pelaporan kepada pihak berwajib, dan SOS alarm. Sebelum kita memulai ke materi dengan isi PPT kita mau perkenalan diri terlebih dahulu nih. Halo semua, nama aku Marisa. Halo semua, nama aku Dara. Halo semua, nama aku Fatma. Halo semua, nama aku Esti. Halo semua, nama aku Novi. Nah, kira-kira apa sih yang melatar belakangi kita dalam pembuatan aplikasi Magic Home ini? Fatma boleh tolong dijelasin nggak, teman-teman? Oke, jadi latar belakang dari pembuatan aplikasi Magic Home karena adanya kejadian pelecehan seksual yang dialami oleh salah satu anggota tim Venture. Kami menjadi sadar bahwa pelecehan seksual memang sudah marak di lingkungan masyarakat, termasuk di sekolah. Semua orang bisa menjadi korban pelecehan seksual, yang artinya pelecehan tidak memandang usia maupun gender, apalagi di lingkungan sekolah yang seharusnya mengedepankan nilai pendidikan, namun malah meremehkan kejadian pelecehan seksual tersebut. Nah, benar banget tuh guys, kata Fatma. Jadi marak banget sekarang, akhir-akhir ini udah marak banget kejadian kasus-kasus pelecehan seksual, dan itu tuh pasti bakal berdampak banget sama korban dari kasus pelecehan seksual tersebut. Tapi kira-kira ada nggak sih lanjutan latar belakang dari ini, Pi? Ada dong, jadi lanjutan dari latar belakang yang dijelasin sama Fatma tadi adalah kami merasa miris nih dengan keadaan tersebut, apalagi dampak yang dialami pada korban sangatlah terlihat, sedangkan pelaku masih bebas berkeliaran di dekat korban dengan tenang. Dengan adanya kejadian ini, kami bertekad untuk menyatukan kekuatan, mencegah ataupun meminimalisir terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kami, dan kami berusaha membantu korban pelecehan seksual agar dapat bangkit kembali melalui dukungan moral dan mental oleh adanya konsultasi psikologis dan bantuan pelaporan kepada LBH serta pihak berwajib untuk memberikan hukuman bagi pelaku nih. Wah, bagus banget ya adanya aplikasi ini, bisa ngebantu banyak untuk korban pelecehan seksual yang pastinya saat itu korban tuh ngerasa down banget. Jadi kita bisa bantu mereka untuk bangkit kembali dengan adanya aplikasi ini. Bener banget tuh. Kalau untuk masalah penting nggak sih masalah pelecehan seksual itu perlu kita atasi? Karena kan udah banyak banget ya masalah pelecehan seksual ini. Kira-kira itu suatu hal yang penting nggak sih, Dar? Nah, jadi dari hasil survei yang kami lakukan dengan pertanyaan, menurutmu seberapa penting masalah pelecehan seksual di sekolahmu perlu diatasi? Yang diikuti oleh 70 responden dengan hasil akhir 67 orang menjawab sangat penting, 2 orang menjawab sangat tidak penting, dan 1 orang menjawab penting. Hal ini dapat dibuktikan dengan data menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA dan dalam periode 1 Januari sampai 27 September 2023 ada 19.593 kasus kekerasan yang tercatat di seluruh Indonesia nih. Dari seluruh kasus kekerasan tersebut, 17.347 orang korban merupakan perempuan dan 3.987 korban berjenis kelamin laki-laki. Adapun berdasarkan usianya, korban kekerasan di Indonesia didominasi oleh kelompok usia 13 sampai 17 tahun. Jumlahnya mencapai 7.451 korban atau sekitar 38% dari total korban kekerasan pada periode ini nih. Wah, bisa dilihat dari data yang kita ambil ada 67 orang yang menjawab sangat penting. Berarti emang masalah ini tuh udah saking merabaknya, jadi orang-orang jadi sadar kalau ini tuh masalah emang yang harus diatasi. Terus bisa dilihat juga dari data Kemen PPPA,
ada 13 kelompok usia 13 sampai 17 tuh mencapai 38% dari 100%-nya korban pelecehan seksual. Itu tuh seumuran kita nggak sih kira-kira? Iya, bener Betul. banget. Usia-usia remaja gitu loh. Usia-usia rentan. Maka dari itu sasaran kita menuju kepada kelompok di usia seperti kita sekarang ini. Remaja SMA. Nah, ada nih penjelasan lain yang perlu kalian ketahui tentang aplikasi ini. Kira-kira keunggulannya Magicom ini ada apa aja sih, Ti? Oke, keunggulan Magicom. Jika kita membicarakan topik mengenai pelecehan seksual, maka tidak akan pernah habisnya. Karena pelecehan yang masih sangat sering terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, tim Adventure membuat aplikasi dengan fitur-fitur yang bermanfaat untuk usernya, yaitu fitur SOS Alarm, animasi, anonymous chat, panggilan darurat, emergency help, konsultasi psikolog, forum diskusi, bahasa isyarat, dan yang terakhir adalah subtitle. Fitur ini dapat mencegah terjadi pelecehan seksual. Keunggulannya ada banyak banget tuh. Bikin kalian tertarik gak sih buat install aplikasi ini nanti? Pasti dong. Nah, kalau misalnya Magicom kira-kira bermanfaat gak sih bagi banyak orang? Kenapa Magicom bermanfaat bagi banyak orang? Karena aplikasi ini berguna untuk semua kalangan, gender, bahkan seseorang yang memiliki disabilitas juga dapat menggunakan aplikasi Magicom. Wah, keren banget ya aplikasi ini. Bisa kepikiran untuk menggandeng masyarakat atau kaum disabilitas yang biasanya tuh nggak dipikirin sama orang lain. Padahal mereka juga banyak loh yang jadi korban dari kasus pelecehan seksual ini. Betul banget. Kalau untuk sasaran dari kasus kita ini ada siapa aja sih ini? Jadi sasarannya itu ada siswa-siswi SMA, SMK, atau sederajat seDKI Jakarta. Wah, seumuran kita semua ya berarti. Remaja. Betul. Aplikasi Magicom. Jadi di sini kita mau kupas nih secara langsung. Kira-kira kita bakal ngapain aja dengan aplikasi Magicom ini. Nah, yang pertama ada value proposition. Yang satu, siswa atau siswi SMA, SMK, sederajat, seDKI Jakarta akan merasa aman dari adanya pelecehan seksual. Yang kedua, memberikan dukungan kepada korban, serta korban dapat menyalurkan emosi pada psikolog pilihan. Yang ketiga, membantu korban untuk memberikan hukuman setimpal pada pelaku dengan bekerja sama dengan lembaga terkait. Yang keempat, ada accessible bagi disabilitas. Yang kelima, desain kreatif disertai dengan video animasi. Nah, biar kalian gak bosan nih pas nonton videonya, jadi kita sertain deh video animasi. lucu-lucu gitu ya udah ya. Betul, pastinya kalian bakal suka sih. Nah, ada lagi nih customer relationship. Kita memilih untuk menjadi personal assistant bagi user-user yang akan menginstal aplikasi ini. Nah, untuk channels-nya itu ada apa aja sih, Pak? Nah, untuk channels dari Magicom ini, dari WhatsApp, dari Instagram, website, dan juga aplikasi. Wah, bisa diakses di mana aja ya, apalagi kan orang Indonesia tuh banyak yang install WA, install IG, apalagi remaja-remaja seusia kita. Pasti pada punya nggak sih? Iya, Nah, kalau customer segments-nya itu siapa aja, Pak? Nah, untuk customer segments-nya, ada siswa atau siswa SMA atau SMK DKI Jakarta. Oh, berarti kayak kita gini ya? Iya, benar. Kalau revenue streams-nya itu dari mana aja sih, Pak? Untuk revenue streams-nya, kita berasal dari biaya berlangganan. Oh, jadi nanti bakal ada langganan di aplikasi ini ya? Iya, benar. Nanti kita bakal update. Ya, guys. Untuk partnership, untuk orang-orang yang bakal kita ajak kerjasama dalam membuat aplikasi ini tuh ada siapa aja sih? Jadi yang bakal kita
yang bakal kita ajak kerjasama itu yang pertama itu adalah lembaga yang memiliki perhatian pada kasus pelecehan seksual, yang kedua itu ada partner psikolog, dan yang terakhir itu ada lembaga penerjemah bahasa isyarat nih. Karena kan kita juga gitu disabilitas ya, jadi kita bekerja sama sama lembaga tersebut. Tuh. Kalau untuk aktivitas yang bakal kita lakukan dalam merancang aplikasi ini, kita bakal ngapain aja sih, Ki? Nah, untuk key activities-nya itu yang pertama, kita bakal mengunggah edukasi pelecehan seksual. Yang kedua, kita bakal menghubungkannya dengan pihak berwajib. Nah, yang ketiga, memberikan bantuan subtitle. Dan yang terakhir, memberikan fitur SOS Bell. Wah, kita bakal sibuk banget nih kayaknya. Key resources. Dara boleh tolong dijelasin nggak key resources-nya? Aplikasi Magic Home ini ada apa aja? Nah, jadi key resources dari adanya aplikasi Magic Home itu yang pertama adanya hak cipta dari aplikasi Magic Home. Yang kedua, admin aplikasi. Yang ketiga ada laptop. Yang keempat ada kuota wifi ataupun internet. Dan yang kelima ada desain animasi dan coding aplikasi. Nah, betul banget tuh kata Dara. Dalam membangun aplikasi ini, kita pasti butuh laptop, butuh kuota, wifi, dan internet. Terus kita butuh kita butuh keterampilan kita dalam mendesain animasi dan keterampilan kita dalam coding aplikasi kan. Betul. Betul banget. Untuk biaya pengeluaran atau cost structure-nya itu ada apa aja sih, Dar? Nah, untuk cost structure-nya itu yang pertama itu ada laptop, yang kedua itu ada gaji bulanan untuk karyawan, yang ketiga itu ada kuota, dan yang keempat itu adalah biaya penerjemah dan subtitle nih. Wah, ternyata biaya pengeluarannya sedikit tapi banyak. Paham nggak guys? Paham. Kira-kira ada selanjutnya ada apa lagi ya? Wah, ternyata kita udah ada di penghujung acara nih. Tuh, ini merupakan final dari aplikasi ini. Pasti boleh tolong jelasin nggak sih kira-kira isinya apa aja nih finalnya? Jadi Magic Home membantu korban pelecehan seksual, terutama yang susah untuk speak up, menjadi lebih berani untuk speak up, dan mengurangi korban pelecehan dengan cara memberi edukasi tentang cara melawan pelaku pelecehan seksual, dan cara melaporkan tindak pelecehan seksual. Kenapa aplikasi ini harus diunduh? Karena di dalam aplikasi ini terdapat banyak fitur-fitur bermanfaat, yaitu edukasi tentang pelecehan seksual, seperti fitur SOS Alarm, tersedianya artikel dan video animasi tentang edukasi pencegahan dan penanganan pelecehan seksual yang menyertakan JBI atau transkripsi teks bagi user tuli, forum diskusi, fitur chat anonimus, panggilan darurat, emergency call ke pihak berwajib, konsultasi psikolog, dengan kelebihan tambahan adanya fitur SOS Alarm yang bermanfaat di saat keadaan darurat yang dapat digunakan untuk semua orang, termasuk user penyandang disabilitas. Wah, setelah dihitung-hitung, yang disebutin Esti tadi, ada 7 fitur nih dari aplikasi kita. Pasti nanti bakalan bertambah seiring berjalannya waktu. Bener dong. Kita bakal terus update. Iya, betul. Karena Iya. kita bakal terus update tentang aplikasi kita. Kalian pasti nggak sabar kan sama aplikasi ini. Bener. Sabar banget nih. Kira-kira kalau misalkan aplikasi ini tuh udah terwujud, kalian tuh mau download nggak sih? Wah, pasti mau lah. gak sih? Karena ini tuh kelebihannya udah banyak banget guys. Kayak udah bener banget kalau misalnya ada botol nih, terus kita isi, pasti kelebihan kita udah meluber-luber. Betul. Ditambah ya, pelecehan tuh sekarang udah ada di mana-mana nggak sih? Bener. Terus juga usia anak kecil aja tuh bahkan bisa ngelecehin orang lain. Jadi mereka tuh pasti butuh banget akan adanya edukasi dari pelecehan seksual sejak dini. Ditambah ya, aplikasi Magic Home ini tuh kan ada di HP ya. HP ini kan selalu kita pegang kan. Terus dia gampang gitu buat minta tolongnya ketika dia tuh mengalami pelecehan seksual. Dan itu pasti ngebantu banget. Iya, terus kalau kalian yang lagi sedih, kalian yang jadi korban dari adanya kasus pelecehan seksual, kalian bisa banget nih konsultasi ke psikolog, atau kalian bisa juga kok untuk cerita-cerita curhat atau sharing-sharing sama Admin. masyarakat seusia kalian kayak kita-kita ini, yang nantinya akan jadi
salah satu user aplikasi tersebut juga. Jadi kita bisa nyamar-nyamar nih guys buat membantu kalian dalam menyalurkan rasa kegundahan kalian gitu. Berarti kalau misalkan ada curhat ke psikolog itu bisa kurangin rasa ini kita nggak sih, rasa ketakutan kita, rasa trauma kita juga. Walaupun nggak langsung sembuh, pasti kalian akan langsung membaik atau berangsur membaik saat melakukan konsultasi ke psikolog tersebut guys. Itu yang tadi kita sebutin sesuai gak sih sama makna magic home? Ketua kita harus kasih tahu gak sih apa sih makna dari aplikasi magic home ini? Jadi kenapa sih namanya magic home? Kenapa namanya magic home? Rumah Yang kalau disebutin itu malah kayak magic home. magic home. Jadi biar kalian ingat itu gak sih? Iya betul. Kalau untuk spellingnya, biar kalian selalu ingat nih sama aplikasi ini. Kenapa sih harus selalu diingat? Karena aplikasi ini bakal jadi rumah untuk kalian yang memang merasa pernah dilecehkan ataupun yang memang sering merasa sedih karena menjadi korban pelecehan seksual. Jadi kalau misalnya kalian mendownload aplikasi ini, kalian bakalan terus buka aplikasi ini nih, alias kecanduan magic home. Terus kalian juga bakalan ngerasa nyaman gak sih sama aplikasi ini? Maka itu disebut home. Nah kalau magicnya itu apa sih? Nah magicnya ini, kalian yang lagi sedih karena dijadiin korban, kok bisa sih kalian dijadiin korban pelecehan seksual gitu, kalian bakal berangsur membaik karena adanya aplikasi ini. Jadi aplikasi ini bakal membantu kalian untuk bangkit kembali. Kita akan memberikan keajaiban. Iya, jadi kayak berubah gitu. Kita adalah Suasana kalian. Nah gimana, udah menjawab kan? Mantap. Nah mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Makasih ya semuanya udah nontonin video kita sampai akhir. Kita dari Mat Center mengucapkan terima kasih. Dadah. MADS Helmet. Makasih ya udah nontonin video kita sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dadah.